Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samnur Saputra, dosen di program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara Bandung. Pada video ini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu Matematika Pendidikan Dasar. Mata kuliah ini diberikan pada semester genap dengan bobot 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah antara lain: mahasiswa mampu memahami konsep bilangan dan operasinya, mahasiswa mampu memahami konsep dan membuat representasi atau gambar dari geometri bangun datar dan geometri bangun ruang. Kemudian mahasiswa mampu memahami konsep perbandingan, mahasiswa mampu memahami konsep persamaan garis lurus. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami konsep peluang, mahasiswa mampu memahami konsep statistika, mahasiswa mampu memahami konsep geometri transformasi, mahasiswa mampu memahami konsep kesebangunan dan kekongruenan segitiga-segitiga. Kemudian mahasiswa mampu memahami konsep operasi bentuk aljabar, mahasiswa mampu memahami konsep persamaan kuadrat. Kemudian mahasiswa mampu memahami konsep pertidaksamaan kuadrat, mahasiswa mampu memahami konsep logaritma, dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami konsep trigonometri. Perkuliahan ini dimaksudkan untuk memantapkan penguasaan para mahasiswa terhadap konsep-konsep dasar matematika sekolah menengah pertama. Mata kuliah ini membahas tentang materi matematika SMP yang esensial, diantaranya bilangan, kemudian geometri bangun datar, geometri bangun ruang, perbandingan, persamaan garis lurus, peluang, statistika, geometri transformasi, kesebangunan dan kekongruenan segitiga-segitiga, operasi pada bentuk aljabar, persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat, logaritma, dan trigonometri. Saat ini mode perkuliahan yang diterapkan secara hybrid. Adapun pencatatan administratif perkuliahan dilakukan melalui Litera. Litera merupakan sistem manajemen pembelajaran yang dikembangkan di Universitas Islam Nusantara, yang digunakan untuk mengelola, mengatur, dan menyajikan konten pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran digital atau online. Dosen dapat mengunggah RPS, RTM, materi perkuliahan, mengisi kehadiran, tugas-tugas perkuliahan, soal ujian tengah semester atau UTS, kemudian soal UAS atau ujian akhir semester, dan menginput nilai akhir mahasiswa. Strategi pembelajaran yang diterapkan pada perkuliahan ini ialah pembelajaran kolaboratif. Strategi ini melibatkan kerjasama antara mahasiswa dalam mencari solusi atas masalah ataupun topik bahasan matematika yang diberikan. Melalui diskusi dan kolaborasi, mahasiswa akan belajar untuk saling menyampaikan pemahaman konsep dan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda dalam mencari solusi matematika. Pada perkuliahan ini, saya mencoba mengintegrasikan nilai-nilai keislaman terhadap konsep-konsep matematika. Contohnya pada materi bilangan real. Dapatkah kita mengetahui berapa banyak bilangan real pada himpunan bilangan real yang terbatas dari 0 sampai dengan 1? Tentu tidak, karena jumlahnya tak hingga meskipun himpunannya terbatas. Hal ini saya kaitkan dengan salah satu ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 18 yang artinya, "Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya." Dengan pendekatan konsep bilangan real, kita dapat menanamkan pemahaman pada mahasiswa bahwa kemampuan manusia itu sangat terbatas jika dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menentukan jumlah bilangan real yang terbatas dari 0 sampai dengan 1 saja tidak mampu, mana mungkin dapat menghitung nikmat Allah yang maha luas. Metode pembelajaran yang diterapkan diantaranya yaitu presentasi, kolaborasi, dan diskusi. Presentasi dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
dosen memilih topik-topik tertentu sebagai tugas mandiri yang secara terjadwal akan disajikan oleh mahasiswa. Hal ini bertujuan untuk mengukur dan melatih kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan konsep matematika. Diskusi selama pembelajaran bertujuan untuk menggali pemahaman dan memberikan klarifikasi jika ada pemahaman yang belum tepat dari mahasiswa. Buku sumber atau referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini terdiri dari sumber utama dan sumber pendukung. Untuk sumber utama, saya mengambil referensi dari buku yang ditulis oleh Wahyudin yang berjudul Matematika untuk SMP kelas 2, Belajar Matematika SMP kelas 2A, dan Belajar Matematika SMP kelas 3A. Kemudian buku-buku matematika yang diterapkan di sekolah menengah pertama yang diterbitkan oleh Kemdikbud. Sedangkan untuk sumber pendukung, mahasiswa bisa memperoleh e-book matematika pendidikan dasar yang diakses dari situs web atau perpustakaan digital yang relevan. Kemudian mahasiswa juga bisa mengakses video pembelajaran yang diperoleh dari YouTube atau media lainnya yang relevan. Kemudian sistem penilaian perkuliahan ini mengacu pada panduan akademik dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Uninus yang terdiri dari kehadiran 12%, kemudian tugas terstruktur, UTS, UAS, dan etika masing-masing 22%. Kehadiran bisa langsung diakses dari rekap kehadiran pada litera. Sedangkan tugas terstruktur diperoleh dari tugas mandiri mahasiswa dalam menyusun bahan tayang dan kemudian menyajikannya pada saat perkuliahan. UTS dan UAS diperoleh dari hasil jawaban mahasiswa terhadap soal-soal tertulis yang telah diujikan sesuai jadwal pelaksanaan UTS dan UAS. Adapun etika diperoleh dari pengamatan dosen terhadap aktivitas mahasiswa selama perkuliahan yang meliputi kedisiplinan, tanggung jawab, dan kejujuran dalam menyelesaikan tugas-tugas selama perkuliahan. Sebagai bentuk transparansi, nilai mahasiswa akan ditampilkan lengkap dengan nilai dari setiap komponen penilaian pada litera yang dapat langsung diakses oleh setiap mahasiswa yang telah mengontrak mata kuliah. Berikut ini merupakan video kegiatan pembelajaran yang berlangsung pada perkuliahan matematika pendidikan dasar. Selamat menyaksikan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bilangan ya, seperti yang sudah saya tayangkan. Untuk bilangan ini sebagian besar mahasiswa mungkin sudah pada hafal ya. Namun sebelum berbicara lebih banyak, ada pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah bilangan itu sama dengan angka? Tidak. Kenapa? Apa yang membedakan antara bilangan dan angka? Kalau bilangan itu susunan angka yang Bilangan itu susunan, sedangkan angka adalah angka itu simbolnya. yang lain? Yang lain ada? Perbedaan antara angka dan bilangan sama atau tidak? Iya, bedanya di mana? Bilangan susunan, kalau angka itu dari 0 sampai 9. Sedangkan bilangan dari berapa? 0, 1, angka 0, 1. Angka itu 0 dari 0 sampai 9. Sedangkan bilangan Susunannya jadi boleh lebih dari 9. Tapi kan berulang juga nanti. ya boleh berulang kali. Siapa lagi yang mau menjawab apa bedanya angka dan bilangan? Kalau bilangan bisa dioperasikan, kalau angka itu yang simbol yang dioperasikan. Baik. Yang lain ada lagi? Jadi sebetulnya singkatnya begini. Jadi angka itu simbol dari bilangan. Jadi jika kita hanya membahas bilangan itu tidak lengkap ketika tidak ada simbolnya. Maka adalah konsep angka untuk menuliskan konsep dari bilangan. Jadi bilangan itu konsepnya, angka itu simbol atau representasinya gitu.
Namun yang perlu diketahui adalah bilangan sendiri itu adalah konsep yang abstrak ya. Jadi bukan benda nyata kan bilangan. Dua atau bilangan genap, contohnya dua sendiri itu kan hanya sebuah representasi. Jadi tidak ada di dunia ini sesuatu yang disebut sebagai angka 2. Wujud asli angka 2 tidak ada. Yang ada hanya simbol dari angka 2. Terus ya. Oke, selanjutnya macam-macam bilangan. Ada apa saja? Bilangan asli itu apa? Bilangan natural. Bilangan yang ada. Bilangan bulat yang dimulai dari 1. Bilangan bulat Yang dimulai dari 1. 1. Bilangan cacah itu dari berapa? 0 sampai Oke, jika bilangan cacah dari 0 sampai tak hingga 0,5 termasuk tidak bilangan cacah? Tidak. Jadi apa yang perlu diklarifikasi? Bilangan bulat. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin masing-masing nanti menggambar ya macam-macam bilangan. Saya awali dulu dari bilangan kompleks ya. Boleh, silakan salah seorang. 1. Di depan aja langsung ditulis ya, 1 aja. Nanti biar gantian yang lain. Jadi masing-masing 1. Ini mungkin nggak kebagian semua. Masih yang gampang awal-awal biasanya. Boleh ke cabang ke atasnya. Dari atas. Ya, dari kompleks. Mulai dari kompleks, ke bawahnya apa? Ke atas aja. Apa mau nulis apa? Bilangan apa? Bilangan real. Oke. Selanjutnya siapa? Yang belakang dulu. Nanti setelah gantiannya. Di kotakin biar nggak loncat. Apa selanjutnya? Irasional. Betulkah bilangan rasional? Tidak. Komplement dari bilangan real apa? Irasional dan rasional. Komplement. Nanti itu mah. Ya komplement dari bilangan real. Jadi kalau tidak real, Imajiner. di bawahnya. Imajiner dulu. Kalau rasional bagian dari bilangan apa? Real. Kotakin. Oke, selanjutnya bisa mulai. Ada berapa cabang dari bilangan real? 2. Bisa tulis salah satu saja. Selanjutnya boleh? Aku. Nanti coba baris di sini. Di situ tutupnya. Yang depan dulu tadi sudah dulu, nanti baru itu setelah itu. Ya, boleh. Ella. Selanjutnya bilangan apa lagi? Bilangan bulat.
rasional hanya bilangan bulat. Bilangan pecahan. Oh iya benar. Berarti, Sini Pak. selanjutnya boleh siap-siap ya, bukan? Marcella ya. Sebentar Marcella di sini dulu. Apakah bilangan asli ini termasuk ke dalam dua jenis bilangan antara bilangan bulat dan bilangan pecahan? Masuk tidak? Tidak. Bilangan asli? Bilangan masuk. Nah, berarti tidak bisa membuat cabang baru. Nah, jadi bilangan asli bagian dari, tinggal di panahnya aja yang dirubah. Biar tetap di situ tidak apa-apa. Jadi panahnya dari bilangan bulat, nah baru ke situ. Nah, oke, selanjutnya kita bilangan apa lagi? Pecahan murni, pecahan biasa. Tinggal tarik dari SD ke bawah pecahan satu. Ada lagi yang mau berbahan? Boleh? Tidak perlu takut salah, nanti kita sama-sama perbaiki jika memang harus diperbaiki. Ada lagi? Ada? Boleh? Bilangan apa? Prima. Di sini. Di atas. Tinggal dikasih panahnya aja. Jangan tabrakan ya. Komposit di mana? Asli. Ya, komposit belum, silakan. Oh, Ada yang udah belum tadi? Udah. Oh, yang lain yang belum. Bagi-bagi pahala. mau pecahan. Tapi pecahan murni, pecahan campuran. Kayak gitu. Itu tinggal mau nomor nina tarikan dulu. Tarik ke. Kita kan di irisan. Number 5. Masih ada lagi? Ada. Ya, masih ada boleh. Berarti kalau bahasa Inggrisnya mix fraction gitu ya? Iya. Mix ya? Mix. Ya, kita cocokkan macam-macam bilangan yang ada di slide dengan apa yang hasil tulisan dari semua mahasiswa. Jadi himpunan semestanya adalah bilangan kompleks, kemudian terbagi dua menjadi real dan imajiner. Contoh imajiner, siapa yang bisa mencontohkan? Akar negatif 1. Kenapa itu disebut imajiner? Di bilangan yang di dalam. Karena Bilangan yang di dalam. bilangan yang dari gurunya. Boleh yang lain? Dan tidak Tambahkan. ada gitu juga.
jawab, yang memberi contoh. Kenapa disebut imajiner? Karena tidak ada ini Pak. Tidak ada. Karena tidak ada. Tidak ada apa boleh saya bilang. Tidak ada di dunia. Tidak ada di dunia. Tidak ada bentuknya Pak. Yang real ada gitu ya. Yang hanya real Pak. Saya bantu ya menyampaikan maksudnya. Saya akan menggambar garis bilangan real ya. Ini 0, berarti di sini berapa? Positif ya. Ini tadi. Misalkan di sini 1 ya. Sebutkan salah satu bilangan real yang berada di antara 0 sampai 1. Negatif 0,25 ya. Itu kira-kira seperempat ya. ya Pak. Ya, mungkin di sini ya. Di sini tuh terletak 0,25. Yang lain 0,5. 0,5. Ini ada di sini ya, tengah-tengah lah kira-kira ya. Ya, Di Pak. sini ada 0,5. Sebelahnya 0,5 ada tidak? Ada. 0,75. Berapa? 0,75. Agak jauh ya di sini ya. 0,75. Antara 0,5 sampai 0,75 masih ada bilangan? Berapa? 0,6? Boleh 0,6 ya, sekitar di sini. 0,1 di sini mendekati 0. Bisa di sini. Pak, makin dekat dengan 0 gitu. Kan batas kirinya 0. 0,01. Antara 0,01 dengan 0 ada tidak? Ada. Berapa? 0,001. Masih ada di sini tuh. 0,001. Makin ke kiri kan, makin mendekati 0. Sebelah kirinya lagi masih ada nggak? Ada. Siapa yang bisa menentukan banyaknya bilangan antara 0 sampai 1? Bilangan real. Ada berapa banyaknya? Banyak banget Pak. Ya, banyak banget dalam bahasa matematika disebut. Iya. Ini terbatas tidak? Kan batas kirinya 0, batas kanannya 1. Tetapi walaupun ini terbatas, tetapi Tidak bisa tak hingga. Padahal hanya 0 sampai 1. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ini bisa berkaitan dengan syariat atau ajaran-ajaran di dalam Islam. Di dalam ayat Al-Quran itu ada ayat yang menyatakan wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Jika seandainya engkau hendak menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, la tuhsuha, niscaya engkau tidak akan pernah mampu menghitungnya. Jadi tidak akan pernah tahu jumlahnya berapa banyak, tidak akan pernah tahu. Karena apa? Karena saking banyaknya. Kita kembali ke sini. Kita menghitung banyaknya bilangan real dari 0 sampai 1 saja nggak tahu gitu ya. Apalagi nikmat Allah yang jauh lebih luas daripada himpunan yang terbatas dari 0 sampai 1. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada sudah cukup saja sampai di sini. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Demikian video deskripsi mata kuliah Matematika Pendidikan Dasar. Semoga dapat memberikan gambaran dari bidang pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen pendidikan matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara. Saya akhiri dengan kutipan dari Al-Biruni, salah seorang matematikawan muslim, yang menyatakan, ketika Anda mempelajari matematika, Anda sedang mempelajari cara berpikir logis dan kritis yang akan membantu Anda dalam segala aspek kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.